Pak Febi ya, tak nunggu ya. Belum itu. Nanti nomor satu Ibu Fathiana Gurnilah ya. Sudah hadir belum ini? Bapak Gunawan, mohon maaf. Kemarin Hmm. ada kesepakatan di grup untuk maju presentasinya itu kami diacak nggak sesuai nomor absen gitu, Pak. Kalau Aduh, Bapak terus nggak? gimana? Yang Saya nggak nomor tahu. satu, Ya saya nggak tahu nomornya itu. oh nggih, sebentar saya share juga. Nomor satu ada Bu Hani, Pak. Walah, nomor bukan nih. Sebentar, saya share nama-namanya. Terus nomor dua siapa? Ada Ya, Pak Pak. Syahbudin. Siapa? Pak Pak Syahbudin. Syihakudin. Nomor dua ya. Terus? Nomor tiga Bu Ida. Bentar, nomor Ida. Ya. Nomor Terus? empat ada Pak Habib. Lah, Habib. Habib Saifuddin. Nggih. Nah, yang tadi nomor kedua siapa? Nomor dua Syihabudin, Pak. Syihabuddin ya. Oh Muhammad ya. Syihabudin. Terus nomor lima, Nomor lima saya Makfirotunisa. Akhiratul Nisa. Terus? Oke, nomor enam ada Pak Fuad. Terus? Nomor tujuh ada Ibu Junita. Ibu Junita. Terus? Nomor delapan ada Pak Khairul Anam. Oke, terus? Nomor sembilan ada Pak Hafiz. Terus? Baru nomor 10 Ibu Fathiana. Oke. Jadi nomor Ya. satu Ibu itu Hani siapa? sudah hadir nih, Pak. Dua ini ya. Coba Ibu kirim lewat WA aja, Bu. 081. Dah tahu nomor Oh saya ya, kan? ya boleh Pak. 081 22 22 786 786 nolnya 3 kali 000 5. 5. Oke, baik. Oke. Saya WA nih, Pak. Oke. Sekarang nomor satu siapa tadi? Ibu Hani Hani Nur ya. Sofia. Baik, mentornya sudah hadir belum ini? Mentornya diminta hadir ya. Nggih, Pak Bun. Ya, oke. Ibu Hani mentornya. Nanti Ya. mentornya masuk setelah selesai yang nomor satu ya. Nah, yang nomor Oh, dua maksudnya gitu ya. Nanti yang paling nggak nomor dua tiga sudah masuk duluan gitu ya. Biar nanti nggak nunggu-nunggu. Halo Ibu Hani, ada nggih, mentornya Pak. sudah datang? Niki mentornya niku Zoom-nya baru mulai tadi Oke, tadi terpental, Pak. oke Nggih. ya sudah kita mulai aja ya. Baik, sambil nunggu. Baik, selamat pagi Pak Agus, Pak Hasin. Selamat pagi, Pak. Pak Gun. Oke, kita mulai aja ya Pak Agus ya. Siap, siap. Ngapunten tadi Baik, saya koneksinya tidak bagus. Total enggak, turun. oke. Ke Pak Syabuddin ya. Diperhatikan, dicatat masukan dari Pak Agus untuk revisi rancangan aktualisasi Pak Syabdin. Saya kira demikian, mari kita akhiri sesi kali ini dengan baca hamdalah bersama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Pada Pak Hamdi dan Pak Syafuddin bisa meninggalkan ruang ini, Bapak Ibu, diucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kita panggil peserta untuk menampilkan paparan rancangan aktualisasi atas nama Ibu Ida Nur Safitri. Sudah hadir, nggih? Sudah, Ibu Bapak, Ida? ya. Sudah, nggih? Mentornya sudah hadir? Sudah, Bapak. Oke, baik. Baik. Oh, Mas Anang. Selamat datang, Mas Anang. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai sesi kali ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu 7 menit untuk Bu Ida menyampaikan paparan rancangan aktualisasi. Dipersilakan. 7 menit mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Coach Bapak Gunawan, mentor Bapak Nanang, dan juga penguji Bapak Agus Mahasin. Izinkan saya untuk menampilkan rancangan aktualisasi saya. Izin share screen. Ya. Rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi nilai pegawai negeri sipil. Peserta perkenalkan, saya Ida Safitri, angkatan 36, formasi sebagai Suaranya analis. kurang keras, Mbak Ida. Ya. Formasi analis anggaran Sip. di Balai Litbang Agama Semarang. Ya. Ada beberapa isu yang saya temukan di satker saya. Yang pertama itu belum optimalnya nilai IPA pada indikator kualitas perencanaan anggaran, poin deviasi halaman 3 Yang kedua, belum optimalnya form verifikasi berkas SPC sesuai dengan jenis belanja yang dilaksanakan sebagai pengawasan anggaran. Yang ketiga, belum optimalnya pengendalian dan pengawasan realisasi belanja terhadap rencana penarikan dana secara berkala. Yang keempat, kurangnya integrasi sistem informasi anggaran dan pelaporan. Dan yang kelima, masih rendahnya tingkat ketersampaian berkas SPC yang tepat waktu. Dari 5 isu yang aktual di satker saya ini, dilakukan analisis menggunakan APKL, dan hasilnya ada peringkat 1 di belum optimalnya pengendalian dan pengawasan realisasi belanja terhadap rencana penarikan dana secara berkala. Di peringkat 2-nya ada belum optimalnya nilai IPA pada indikator kualitas perencanaan anggaran, poin deviasi halaman 3 DIPA, dan peringkat 3-nya masih rendahnya tingkat ketersampaiannya berkas SPC tepat waktu. Dari analisis APKL ini selanjutnya 3 terbesar. Oh, saya ada WhatsApp yang ketemu Pak Sujud dulu ya. Pak Sujud itu disposisinya kemarin kaitannya dengan Lanjut, Mbak Ida, KUA lanjut. Analisis saya tak lupa USD-nya sebentar ya, tak kembali dulu ya. Pas dia ada. dan peringkat pertama ada belum optimalnya pengendalian dan pengawasan realisasi belanja terhadap rencana penarikan dana. Saya nanti kalau ada secara waktu berkala. numpang saya ada WhatsApp Yang selanjutnya analisis kalau pas ada dari saya biar indikator pelaksanaan sebagai sebentar Pak ya. bahwa belum optimalnya penyerapan anggaran pada saya ambil bulan Juli ini nilai penyerapannya di angka 91,74. Nah, dari belum optimalnya pengendalian dan pengawasan realisasi belanja itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Menggunakan diagram Fishbone ini ada dari material, metode, dan juga milieu. Untuk nya ada kurangnya kesadaran akan pentingnya pengawasan anggaran, juga kurangnya koordinasi baik dari pihak perencana dengan pelaksana anggaran, dan dari material itu belum adanya alat untuk pengendalian dan pengawasan anggaran, serta data realisasi yang tidak real time. Terus untuk metodenya itu frekuensi pengawasan anggaran yang belum rutin, tidak adanya evaluasi berkala, dan juga adanya perubahan kebijakan pemerintah. Dan dari milieu itu ada beban dan juga target realisasi yang tinggi. Dari analisis Fishbone tadi, ada beberapa gagasan ide yang saya tampilkan di sini untuk menyelesaikan masalah dari
belum optimalnya pengendalian dan pengawasan anggaran terhadap rencana penarikan dana secara berkala. Itu yang pertama, identifikasi akar masalah dan juga kebutuhan sistem melalui diskusi dengan mentor. Yang kedua ada cross function briefing. Yang ketiga, pengumpulan dan juga pengelompokan data. Yang keempat, pengembangan sistem monitoring menggunakan teknologi Google Spreadsheet. Yang kelima, sosialisasi penggunaan sistem monitoring. Yang keenam, uji coba sistem skala kecil. Dan yang ketujuh ada monitoring dan evaluasi. Gagasan itu ini tentunya juga menerapkan nilai-nilai berakhlak yang sebagai core value kita, serta juga mendukung visi dan juga misi dari Balai Litbang Agama Semarang itu sendiri. Lebih tepatnya itu ada di misi yang keempat tentang penguatan tata kelola Balai Litbang Agama Semarang, di mana tata kelola yang ingin saya optimalkan adalah di bidang keuangan atau anggaran. Untuk jadwal rancangan aktualisasinya, seperti yang tampil di layar Bapak sekalian, dimulai dari tanggal 10 September, itu ada identifikasi isu, terus ada cross function briefing, lanjut di tanggal 15 sampai 19, pengumpulan data dan pengelompokan, karena untuk sistem di keuangan sendiri itu kan ada banyak, dan itu datanya ada yang menggunakan kode belanja, ada yang menggunakan program. Jadi belum terkelompokkan, dan selanjutnya ada pengembangan sistem menggunakan Google Spreadsheet itu sendiri yang akan dibangun nanti dari tanggal 29 September sampai tanggal 8 2 Oktober. menit lagi ya. Dan sosialisasi penggunaan sistem monitoring ini kepada orang-orang perencanaan dan juga keuangan yang selama ini telah melaksanakan pekerjaan. Dan yang keenam itu uji coba sistem skala kecil. Nantinya mungkin saya akan mencoba kepada kode belanja pegawai dahulu yang lingkupnya masih tidak terlalu banyak komponen. Seperti itu. Ini nanti bekerja sama dengan Bendahara Gaji yang ada di PLA Semarang. Dan yang ketujuh yaitu monitoring dan evaluasi itu akan dilaksanakan di akhir sebelum laporan aktualisasi dari tanggal 14 Oktober sampai 18 Oktober. Untuk melaksanakan ini semua pastinya ada kendala dan juga antisipasi Bapak Ibu, dan ini saya sudah memetakan terkait dengan kegiatan yang akan saya laksanakan berikut dengan kendala dan juga antisipasinya. Bisa mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait langkah-langkah dalam rancangan aktualisasi saya di angkatan 36 ini. Terima kasih Bapak Ibu. Dan nanti apa kesimpulannya adalah sistem ini bisa membantu memonitoring secara real time 1 menit lagi ya. rencana penarikan dan realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana, sehingga diharapkan nanti nilai dari penyerapan anggarannya bisa di atas 95, memperbaiki dari yang sebelumnya itu masih di bawah, yaitu di 91. Mungkin itu Bapak terkait rancangan aktualisasi optimalisasi pengendalian dan pengawasan anggaran belanja terhadap rencana penarikan dana menggunakan Google Spreadsheet yang saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ida Nur Safitri yang telah memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya waktu 3 menit untuk memberikan penguatan dari mentor kepada Pak Nanang. 3 menit mulai sekarang dipersilahkan. Moga Pak Nanang. Terima kasih Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya Pak Widaiswara, Pak Coach ini, Pak Dr. Gunawan. Ini beliau juga guru saya. Dan yang saya hormati juga tentunya Bapak Penguji, Pak Agus Mahasin. Salam kenal Bapak dari saya.
Yang tentunya juga saya hormati Mbak Ida Savitri ya, selaku peserta Latsar periode ini. Jadi dari rancangan aktualisasi Mbak Ida Savitri terkait dengan uh, optimalisasi ya, rencana penarikan anggaran dengan RPD-nya ini kemarin beberapa kali dari hasil pertemuan saya dan juga apa yang diajukan oleh Mbak Ida kepada saya terkait tema yang akan diambil, memang ini menjadi salah satu isu utama di kantor kami Bella Semarang, tentu utama di bagian keuangan ya. Yang selama ini memang antara rencana yang ditetapkan di RPD, kalau di keuangan kan di RPD halaman 3 DIPA ya, dengan realisasi itu selalu ada semacam gap ya. Mungkin memang selama ini kalau saya melihat kan kerja antara seorang perencana dan seorang bendahara tentu ya, yang merealisasikan itu mungkin bekerja masing-masing, tetapi kurang adanya suatu penghubung. Nah, kalau saya melihat apa yang diusulkan oleh Mbak Ida ini menjadi hal baru bagi kami di BLA Semarang, terutama di bagian keuangan, karena ini menjadi semacam penghubung ya antara kerja yang dilakukan oleh seorang perencana dengan di bagian keuangan, di mana rencana yang telah disusun, eh, bagaimana itu diukur bisa sesuai dengan realisasi yang dilaksanakan. Memang selama ini menjadi salah satu hal yang momok lah karena terbukti dengan 1 menit nilai, lagi, Mas Nanang. ya, apa dengan bukti nilai yang belum maksimal di bagian RPD halaman 3 TIPA ini, terutama dalam menunjang penilaian IKPA ya. Jadi nanti itu akan menunjang IKPA dan ini salah satu penilaian yang ada di IKPA dan itu menjadi salah satu hal yang masih cukup kecil di daerah Semarang dan saya harap memang dengan RA Mbak Ida ini bisa membantu untuk meningkatkan nilai RPD halaman 3 yang tentunya juga akan menunjang nilai EKPA. Jadi tentunya saya di pimpinan dan juga Kepala Balai juga sangat mendukung tentunya dengan rancangan ini sehingga bisa bermanfaat bagi kami di kantor dalam hal meningkatkan kinerja terutama di bagian keuangan. Mungkin itu saja dari saya Bapak Gunawan dan Pak Agus Makasin dan juga Mbak Ida Safitri. Semoga lancar terus sampai Amin, selesai amin, nanti latsarnya. amin. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Diucapkan wabarakatuh. terima kasih dari Pak Nanang yang telah memberikan penguatan untuk rancangan aktualisasi atas nama Ibu Ida Nur Safitri. Selanjutnya waktu 8 menit untuk Pak Agus memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin nanti juga ada masukan. 8 menit dari sekarang dipersilakan. Monggo Pak Agus. Oke, banget Mas Turun, Pak Gun, Pak Ya. Nanang, Bu Ida. Izin sebelumnya kami bertanya, ini kan untuk eh, apa itu di core intinya rancangan kegiatan ada di pengembangan sistem ya. Pengembangan sistem untuk apa ya mensinkronkan antara perencana dan pelaksana gitu Ji. Nah, ini di sini kan di apa itu di toolnya yang dipakai adalah Google Spreadsheet. Nah, Bu Ida izin mungkin tanya, eh, Google Spreadsheet ini kan hanya sekedar spreadsheet seperti Excel ya. Nah, nanti untuk proses untuk core value berakhlaknya intinya di kolaboratif dan harmonisasi dan kolaborasi antara perencana dengan pelaksana anggaran utama di keuangan ini eh, wujudnya nanti di dalam pengisian Google Spreadsheet itu nanti bagaimana sih? Mungkin bisa dijelaskan Bu Ida. Izin menanggapi Bapak Agus, Iya, nggih. iya, Terkait dengan Google Spreadsheet ini tadi kan sudah disebutkan bahwa ada kita setiap tahun ada yang namanya rencana penarikan dana yang sudah betul. dibuat oleh perencana dan itu bentuknya adalah setiap bulan gitu Bapak. Iya, Nah, kalau selama ini kan kayak di Sakti ataupun di Spanin itu Pan ya. hanya mereka menampilkan pagu dan juga pagu blokir. Ya. Jadi itu kan datanya tidak real time, mana yang bisa digunakan dan mana yang masih terblokir seperti itulah.
dari spreadsheet ini nanti kan membandingkan antara rencana penarikan dana yang setiap bulan itu dengan realisasi lah. Realisasinya itu nanti mungkin izin saya tampilkan Silakan, ya silakan. ini Pak, apa mungkin gambaran kasar terkait dengan rancangan spreadsheetnya nanti akan seperti apa gitu kan. Gini, sebentar nih Pak, saya Nih, izin nih. share screen. Oke. Tapi kalau lama-lama udah usah. Enggak, Gambarkan ini aja ya. Oke, siap. Kalau enggak. saya Ya, ya. ini sudah nampak Bapak. Jadi Iya. nanti fokusnya adalah per bulan karena RPD itu kan Oke. dibuat per bulan. Nanti RPD-nya adalah bulan apa, berapa nominalnya, terus nanti yang sudah direalisasikan berapa. Untuk ini saya menggunakan kasar saja menggunakan minggu. Itu apakah kalau gaji kan tanggal 1 itu otomatis sudah direalisasikan di minggu pertama, terus tunjangan kinerja dan itu kan perlu perhitungan terkait dengan hadir dan mungkin lain sebagainya. Nanti akan ada kolom realisasi di sini yang sudah direalisasikan berapa, terus ada deviasinya. Ini untuk menggambarkan berapa kalau mungkin digaji sudah fix, tapi kalau ini akan lebih bermanfaat ketika dibelanja barang dan juga jasa. Terkait operasional mungkin dan juga perjalanan dinas yang sudah direncanakan itu nanti setiap minggunya itu bisa diupdate. Kita dari yang sudah direncanakan, nominalnya katakanlah ada 50, sudah direalisasikan berapa? Misal 35 itu sudah sampai di minggu keempat. Berarti di minggu kelima kita bisa apa? Push kerja kita agar bisa mencapai dari rencana yang sudah ditetapkan itu. Jadi kita untuk mengantisipasi bahwa deviasi antara rencana dan juga realisasi tidak terlalu tinggi, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Bu Ida ya. Nah, terus ini maksud saya gini, agar tools jenengan itu bisa dilihat oleh dari perencana dan juga pelaksana, itu bagaimana kan begitu. Oh, Ya mungkin ini jadi bahan untuk jenengan nanti membuat ini ya, membuat apa itu realisasi itu ya. Nah, maksudnya kan begini, ya SPAN itu kan begitu dicairkan terbit SP2D itu kan bisa kita unduh dan seperti ngupdate kan ya. Nah, berarti kan jenengan di sini kan memediasi antara perencana dan pelaksana perencana dan pelaksana anggaran itu biar bisa langsung kontrol gitu. Biar yang jenengan bikin itu bisa di share dengan hak mereka antara di perencana dan ini dan jenengan nanti punya peran kan untuk mediasi sehingga tercipta kolaborasi dan harmonisasi dari kedua belah pihak. Kalau jenengan ini kan lebih lebih ini sebagai pelaksana ya untuk proses iya. proses pelaksana anggaran gitu ya. Oke, Bapak. Untuk apa? Spreadsheet itu kan bisa diatur hak aksesnya gitu, Ya, Bapak. ya, Jadi ya. nanti di tahap yang kedua itu tadi juga ada cross function briefing itu kita bisa mempertemukan antara perencana dan juga pelaksana anggaran terkait dengan apa rencana penarikan dana di misal bulan ini kayak gitu dibahas apa saja berapa dan nanti ada titik temunya dari cross function briefing itu juga nanti bisa dipantau secara real time melalui spreadsheet dengan hak akses yang sudah diatur nanti siapa aja yang memiliki hak akses dari spreadsheet tersebut gitu. Oke, Mbak. Terima kasih, Mbak. Cukup Pak Gun, sebenarnya Pak Gun. Oh, oke, terima kasih Pak Agus yang telah memberikan beberapa pertanyaan sekaligus masukan kepada Bu Ida. Diperhatikan ya, catatan-catatan dari Pak Agus untuk revisi perbaikan rancangan aktualisasi Bu Ida. Baik, Bapak Ibu, mari kita akhiri sesi kali ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Bapak Nanang dan Ibu Ida Nur Sapitri bisa meninggalkan ruang Zoom ini dan diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita panggil Iya. peserta selanjutnya.